Rencana makar atau penggulingan Prabowo secara inkonstitusional ternyata bukan wacana semata. Sudah ada strategi dan pengkondisian. Kelompok mahasiswa sudah mulai dicuci otak dan diarahkan untuk melakukan konsolidasi. Waktu penggulingan Prabowo pun sudah dirancang. Targetnya Mei nanti, kerusuhan besar terjadi. Kerusuhan ini dibuat Mei agar seperti 98 saat Soeharto digulingkan mahasiswa. Dan provokasi atau penghasutan dari Saiful Mujani adalah pasal terakhir untuk memotivasi gerakan masa itu. Ini bukan cocokologi, tapi kajian yang dilakukan Ulta Leviana, peneliti kontraterorisme dan keamanan internasional. Karena sudah ada pengakuan dari mahasiswa bahwa mereka sudah mulai diarahkan untuk demo besar-besaran di Mei nanti, seperti 98 untuk menggulingkan Prabowo. Ada memang dia menyampaikan bahwa Mbak gitu kan, ini tuh sebenarnya udah ada ajakan untuk kita membalikkan 98 lagi di bulan Mei nanti. Kita akan ambil momentum bulan Mei untuk menggulingkan presiden sama seperti kita menggulingkan Soeharto. Jadi ada alasannya kenapa akhirnya aku pun tuh kayak menyatakan wah ini kejar target nih Mei gitu kan. Itu bukan tanpa base sebenarnya. Jadi biasanya kalau misalnya ngantor 3 jam 4 jam, habis itu biasanya aku akan rapat dan juga ketemu sama teman-teman mahasiswa gitu, mahasiswa yang open minded lah, yang nggak satu arah gitu, nggak dengan kacamata kuda gitu, tapi kita mau diskusi gitu. Nah aku pengen dekat dengan grassroots sebenarnya. Jadi selain ada di kantor, terus aku juga dekat dengan grassroots, dekat dengan mitra gitu kan. Nah ada memang dia menyampaikan bahwa Mbak gitu kan, ini tuh sebenarnya udah ada ajakan untuk kita membalikkan 98 lagi di bulan Mei nanti. Kita akan ambil momentum bulan Mei untuk menggulingkan presiden sama seperti kita menggulingkan Soeharto. Nah, dia menyampaikan ini sebelum ada video halal bihalal itu gitu. Jadi aku tuh mengumpulkan puzzle, pertama dari grassroots, kedua dari pola ya kan, kan aku sampaikan wah ini ada pola yang seperti ini, itu kan semacam konseptual berarti kan. Nah, ini ada konsepnya, terus ini ada informasi dari grassroots, terus boomnya itu pelengkap puzzle itu aku lihat ketika di video itu gitu. Oh berarti kan masih skeptis kan dari informasi yang tadi disampaikan oleh teman-teman grassroots itu, berarti yang disampaikan itu cocok dengan ini gitu. Kalau kita jeli, narasi menggulingkan Prabowo ini memang sudah digaungkan beberapa elemen. Tapi ada satu kesamaan, mereka satu kolam, mereka sama-sama pendukung capres yang dikalahkan Prabowo Gibran. Coba kita lihat mulai dari Sunarko dan forum purnawirawannya. Dia di berbagai momen sudah terang-terangan ingin Prabowo jatuh. Bahkan termasuk dia terlebih dahulu sebelum Saiful Mujani mengajak rakyat untuk menggulingkan Prabowo. Revolusi. Rakyat harus bersatu. Cari pengganti yang lebih baik dari Prabowo. Ada Presiden Prabowo, sadar Pak, sebagusnya sebelum dimakzulkan Bapak mundur saja. Mundur saja, lebih terhormat. Ya, kita berdiskusi, kita tukar informasi, khususnya masalah Indonesia masuk BOP, adanya perjanjian dagang yang namanya ini agreement on reciprocal trade, dan di dalam negeri masalah MBG dan Koperasi Merah Putih. Presiden kita Prabowo ini sudah melanggar konstitusi, dan lihat juga dengan sikap-sikap rakyat setelah Amerika dan Israel menyerang Iran. Apa respon rakyat? Semuanya menyampaikan ucapan berduka cita atas gugurnya pimpinan tertinggi negara Islam Iran, dan menyampaikan kutukan kepada agresor Israel dan Amerika yang menyerang kepada Iran. Tapi Presiden pemerintah Republik Indonesia tidak mengecam, tidak menyampaikan ucapan turut berduka cita. Terlihat Presiden Prabowo ini sudah agen atau bonekanya Trump dan Israel. Dan itu juga dapat disebutkan Presiden Prabowo telah mengkhianatin bangsa Indonesia. Sudah sangat terang melanggar konstitusi.
Pada kesempatan ini, di samping saya katakan itu juga Presiden Prabowo jangan apa ya, jangan egois. Kepentingan pribadinya diutamakan, bukan kepentingan negara. Saya yakin masuknya Presiden Prabowo ke dalam BOP yang notabene juga membawa masuk bangsa Indonesia, ada kepentingan pribadi Prabowo, bukan mendengarkan kepentingan bangsa dan negara ini. Kalau kepentingan bangsa dan negara, nggak mau rakyat Indonesia yang masuk BOP, nggak mau mengikat perjanjian dagang yang sebetulnya bentuknya adalah penjajahan ekonomi kepada bangsa Indonesia. Karena itu pada kesempatan ini, pada Presiden Prabowo, sadar Pak, Bapak mewakili bangsa, bukan mewakili pribadi dan kelompok Bapak. Jadi kalau rakyat sekarang protes dan mau makjul Bapak, sebagusnya sebelum dimakjulin Bapak mundur saja. Mundur saja, lebih terhormat. Narasi reformasi jilid 2 atau seperti demo besar di 98 yang menggulingkan Soeharto pun sudah mulai di-framing di publik. Salah satunya narasi ini dimainkan dari tersangka pemfitnah ijazah palsu Pak Jokowi, yaitu Rizal Fadila. Dan juga petisi 100 siap menjadi motor dari gerakan reformasi kedua ini. Dengan pilihan tadi, mama ikut, santri ikut, kiai ikut, kampus ikut, mahasiswa, para akademisi, semua akan menjadi elemen-elemen penggerak, buruh semua. Tapi kita akan siap mempelopori, siap mempelopori reformasi jilid 2. Perubahan politik yang wajib terjadi di negeri ini. Seperti gayung bersambut, narasi reformasi jilid 2 ini kemudian kembali di blow up Tio Arianto, Ketua Umum BEM UGM, yang termasuk simpatisan dan pendukung Anies Baswedan di Pilpres lalu. Saya di mana-mana sekarang keliling untuk bicara soal reformasi jilid 2. Oke. Karena emergency-nya udah ada. Emergency itu apa? Kedaruratan. Kedaruratan itu tercipta antara dua krisis. Oke. Krisis politik dan krisis ekonomi. Betul. Hari ini rakyat udah nggak percaya sama negara. Itu satu. Rakyat nggak percaya sama lembaga pemerintah, nggak percaya sama partai politik, nggak percaya sama hakim-hakim. Bahkan DPR yang mereka pilih sebagai wakil rakyat nggak percaya. Itu yang namanya krisis politik. Ya. Krisis ekonomi rasanya menanti. Kita hari ini udah rasakan harga-harga semakin naik, bukan hanya karena puasa dan lebaran, tapi karena memang ekonomi kita itu lesunya luar biasa. Dan Pak Menkyu sendiri mengatakan kok, pilihan kita cuma dua, hutang atau krisis. Dan kalau kita lihat hutang kita kan porsinya sekarang dominan bukan hutang luar negeri, Ya. tapi SBN. Oke. Kalau produktivitas rakyat menurun dan daya beli mereka ikut menurun, maka SBN mungkin nggak bisa diharapkan. Betapa berbahayanya ketika emergency-nya ada, sempurna, dan kita nggak siap. Oke. Makanya saya keliling, ketemu dengan rekan-rekan mahasiswa terutama, untuk ayo kita imajinasikan, kalau emergency itu hadir, kita mau ngapain? Saya nggak ngajak. Karena prinsipnya revolusi itu nggak ada dalam perencanaan. Benar. Revolusi itu pasti spontan, dia terjadi secara organik, Ya. nggak terorganisir. Oke. Bahwa kemudian ada yang menunggangi, itu persoalan lain. Tapi perubahan mendasar itu keniscayaan di dalam perubahan zaman gitu. Rekam jejak digital seorang ketua BEM menjadi sorotan setelah ia melontarkan kritikan terhadap program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 25 Februari 2026. Warga pun menemukan unggahan lama yang menunjukkan kedekatan dengan Abah Anies Baswedan yang menyebut dirinya sebagai anak Abah. Temuan itu pun memicu perdebatan publik di media sosial. Jadi saya setuju dengan narasi Ultra Leviana tadi. Kalau mau dilihat ke belakang, memang ada upaya sistematis dan masif untuk mendorong reformasi jilid 2 atau reformasi 98. Mulai dari para aktivis anti pemerintah, forum purnawirawan sampai profesor seperti Saiful Mujani, seperti ada benang merah yang menghubungkan mereka. Dan gerakan mereka mengarah kepada chaos yang diramalkan Yusuf Kala terjadi di tahun ini. Tapi upaya provokasi untuk makar dan terjadi kerusuhan besar ini sepertinya bakal gagal. Atau paling tidak akan mendapatkan perlawanan dari pemerintah dan pendukung Prabowo Gibran. Tim dan pendukung Prabowo Gibran langsung bereaksi, dibantu dengan penyebaran informasi yang masif dan up-to-date dari medsos ke medsos. Jadi gerakan mereka ini cepat terbaca. Narasi tandingan pun bermunculan untuk mengkontra narasi Saiful Mujani CS. Seperti pernyataan politisi Gerindra Habibur Rahman. Dia menyorot ajakan makar oleh Saiful Mujani CS. Menurutnya kritik boleh-boleh saja, tapi ada juga kritik yang bersifat racun bagi demokrasi. Seperti mengajak untuk melakukan makar. Dia juga menyindir Saiful Mujani CS ini memang berseberangan dengan Prabowo sejak lama. Dia juga menduga ini adalah operasi politik partisan.
Pernyataan Sekretaris Kabinet Letnan Kolonel Teddy Indra Wijaya bahwa ada fenomena inflasi pengamat ada benarnya. Banyak sekali pengamat yang menyampaikan kritik membangun yang disampaikan kepada pemerintahan Prabowo. Dan banyak pula yang sudah ditindaklanjuti. Namun demikian, tidak semua kritik bagus. Ada juga kritik yang tidak membangun dan bahkan merusak alias toksik. Ada pengamat yang mengklaim sebagai pengkritik, tetapi yang disampaikan lebih merupakan propaganda hitam, kebohongan, dan kebencian. Bisa saja motif mereka hanyalah merebut kekuasaan baik dengan jalur konstitusional maupun dengan jalur inkonstitusional. Kita tidak boleh mengeneralisir bahwa semua kritikan itu tidak bagus. Sebaliknya, kita juga tidak boleh menggeneralisir bahwa semua kritikan itu bagus. Kritikan yang bagus kita tindak lanjuti, sementara kritikan yang tidak bagus kita sikapi dengan edukasi kepada rakyat agar jangan sampai malah menjadi racun bagi demokrasi. Kritik yang berisi ajakan untuk menjatuhkan Presiden Prabowo oleh Saiful Mujani dan beberapa tokoh lain juga perlu kita kritisi. Kita tahu bahwa Saiful Mujani adalah elit politik kaya raya yang selama ini berseberangan dengan Presiden Prabowo, termasuk pada Pilpres lalu. Apakah kritik Saiful Mujani murni disampaikan untuk perbaikan atau hal tersebut hanya operasi politik partisan? Kalau toh Saiful Mujani bernafsu untuk merebut kekuasaan, itu merupakan hak beliau. Namun terlalu besar ongkos politik yang harus dibayar oleh rakyat jika ada pihak yang menginginkan perebutan kekuasaan secara inkonstitusional. Presiden Prabowo punya waktu setidaknya 5 tahun untuk memenuhi janji-janji politiknya. Rakyat bisa melakukan evaluasi pada pemilu 2029 mendatang. Jika kinerja Pak Prabowo tidak memuaskan rakyat, bisa saja rakyat hentikan mandat. Namun, jika dianggap memuaskan rakyat, bisa saja rakyat lanjutkan memberi mandat untuk 5 tahun berikutnya. Yang jelas, Presiden Prabowo berkomitmen menjaga demokrasi. Itulah sebabnya hingga saat ini setelah hampir 1,5 tahun Presiden Prabowo berkuasa, tidak ada satu orang pun warga negara Indonesia yang dijatuhi hukuman karena menyampaikan kritik atau cacian atau bahkan hinaan kepada Presiden Prabowo. Politisi Gerindra Budiman Sujatmiko juga ikut memberikan kritikan ke kelompok Saiful Mujani CS. Mantan aktivis 98 ini bahkan mengskakmat dengan keras Saiful Mujani. Menurutnya, kalaupun memang ada massa yang terprovokasi, dia yakin Saiful Mujani CS tidak ada di depan dalam aksi. Jadi tujuan Saiful Mujani memang hanya memprovokasi rakyat. Kalaupun ada yang terbakar untuk melakukan gerakan penggulingan, misalnya dari pidato kemarin ya, saya khawatir Pak Saiful Mujani dan lain-lain juga tidak ada di depan. Saya yakin juga mereka tidak ada di depan memimpin gerakan massa, berpidato. Saya pembelajar sejarah Islam, Bapak Ibu sekalian. Saya belajar di Zaytuna Institute di Hayward, di California. Saya tahu persis bagaimana proses-proses kekuasaan itu terjadi. Ketika kekuasaan di tangan khalifah-khalifah pada masa lalu itu dijalankan dengan totalitarianisme, yang membunuh itu adalah either anaknya atau rakyatnya. Nggak ada pilihan lain. Kan kita semua tahu ada khalifah-khalifah yang dibunuh hanya karena dia dianggap totalitarian. Dan itu bisa jadi menghinggapi Prabowo juga. Di Indonesia modern tidak pernah ada rezim totaliter. Otoriter pernah, tapi totaliter tidak pernah. Kok menyebutkan Orde Baru, Orde Baru Pak Prabowo totaliter? Ngerti gak sih yang diomongin totaliter itu apa? Rezim totaliter itu rezim yang biasanya terdiri dari penguasa-penguasa yang disiplin secara ideologis dan menerapkan disiplin ideologis kepada masyarakatnya sampai ruang privat. Sampai kehidupan pribadi warganya pun diatur dengan nilai-nilai ideologis oleh pemimpin-pemimpin totaliter yang pada tingkat tertentu nggak korup, berdisiplin karena ada value ideologi tertentu ya. Itu totaliter. Indonesia ini masyarakatnya terlalu santai, terlalu pragmatis untuk membiarkan lahirnya rezim totaliter. Terlalu diverse, terlalu beragam. Sementara totaliter menyeragamkan. Sisir rambut aja harus sama gitu ya. Arahnya kemana, mau kanan semua gitu. Afghanistan, jenggot gitu kan. Ya, itu totaliter, karena ada ideologi. Indonesia paling benar cuma ada otoriter.
Paling jauh otoriter. Otoriter, tapi itu pun sudah berhenti tahun 98. Udah mengatakan ini rejim otoriter, tiba-tiba totaliter pula, lebih salah lagi. Jadi ini orang-orang ini kan seharusnya PhD dari Amerika ya. Makanya saya curiga mereka ini lulus PhD karena banyak baca, tapi sebenarnya kurang analisis. Referensinya banyak, tapi sebenarnya tidak mampu mengaitkan filsafat keilmuannya. Katanya sungsang nih ya. Jadi Saya khawatir situasi gagal artinya berarti ya. ya kalaupun ada yang terbakar untuk melakukan gerakan penggulingan, misalnya dari pidato kemarin ya, saya khawatir Pak Saiful Mujani dan lain-lain juga tidak ada di depan. Saya yakin juga mereka tidak ada di depan memimpin gerakan massa, berpidato. Saya nggak yakin juga mereka ada di depan, karena mereka memang bukan tipe orang yang lahir dari seperti itu, bukan dari pergerakan ini. Bukan lahir dari gerakan, ya mereka bagian dari industri pasca demokrasi. Politisi PAN Rajat Wibowo juga ikut menyindir Saiful Mujani. Menurutnya Saiful memang pembenci Prabowo sejak dulu. Dia pun mengoreksi pernyataan Saiful Mujani bahwa seolah-olah Prabowo tidak mau mendengarkan masukan. Karena pada kenyataannya Prabowo selalu mendengarkan masukan, termasuk kritikan. Jangan berharap kita memberi masukan-masukan untuk dia lebih baik. Dan itu tidak baik juga. Cuman untungnya orang ini nggak akan dengar gitu loh. Kalau pertama premis mengatakan Pak Prabowo nggak bisa diberi nasihat, ya Mas Saiful kan nggak pernah berinteraksi langsung dengan beliau, ya kan? Kalau kita sering berinteraksi, saya dari tahun 2014 dengan beliau kan, kita bebas kok ngebecandain beliau juga bebas. Bebas apa ya, memberi masukan bebas, bercanda ngeledek beliau juga bebas. Jadi kesan nggak bisa dinasihati apa segala macam itu ya karena memang nggak kenal. Nah, tapi kalau kita telusuri jejak digital, jejak digital ini kan sekarang bahaya kalau orang nggak hati-hati kan. Mas Saiful itu dari tahun 2014 itu emang anti Pak Prabowo dia. Sejak 2014 di Kompas 11 Juni tahun 2014 dia bilang saya memang berkampanye negatif terhadap Prabowo. Dibuka deh di Google deh. Kompas 11 Juni 2014. Ya. Kemudian ditelusuri lagi di Kompas lagi sama Rossi. Kompas TV 2023 saya lupa tanggalnya. Saya tidak mau punya presiden dengan sejarah kelam. Jadi selama satu dekade itu memang dia yang tercatat di jejak digital, dia memang anti Pak Prabowo, negatif terhadap Pak Prabowo. Pak Prabowo dipilih 58%. Jadi ya ya dia mungkin karena calon yang dia tidak sukai jadi presiden, ya mungkin sekarang ngomong menggulingkan itu. Apakah itu makar atau tidak, saya bukan ahli hukum. Rahman Nasution, ketua Kami Jokowi Gibran, juga ikut mengskakmat Saiful Mujani. Dia heran Saiful Mujani sebagai seorang akademisi, guru besar dan peneliti, tapi menghasut untuk terjadi makar. Saiful Mujani seorang doktor, punya lembaga konsultan yang disebut dengan SMRC atau SMRC. Saiful Mujani Research and Consulting. Bahwa dia mengajak bagaimana caranya kita bersama bersatu menjatuhkan, menurunkan Prabowo. Wah, ini aneh lagi nih. Seorang dokter yang katanya juga profesor sekarang berpikir seperti itu. Nah, sekarang demo itu. Saya nggak ngerti nih. Mereka nggak mungkin nggak ngerti kalau mengatakan bahasa itu berpotensi pidana. Jadi jelas dong. Kami bagian dari Jokowi Gibran, Pak Jokowi Gibran bahagian dari Bapak Prabowo, dan saya juga pendukung Pak Prabowo. Maka kami meminta agar laporan terhadap Saiful Mujani dan kawan-kawan kalau ada yang berbau makar, proses. Agar kita tidak gaduh di negeri ini karena perspektif yang merusak tatanan berkebangsaan dan bernegara. Begitu. Yang menarik, dari PBNU pun ikut tampil menyorot. Menurut Ketua PBNU, apa yang dikatakan Saiful Mujani CS itu hanya provokasi politik untuk memecah belah bangsa. 98 juga tidak akan terjadi kalau Rai dan teman-teman nggak turun. Nggak akan, itu MPR akan menurunkan Soeharto, nggak akan. Yang bisa menghentikan perang itu adalah tumbangnya Trump.
Ya kalau kita bicara Indonesia, yang bisa menghentikan teror itu adalah tumbangnya Prabowo, nggak ada pilihan lain. Ceramah tokoh NU Islah Bahrawi dalam acara Halal Bihalal pengamat ini diduga memantik kekesalan PBNU. Apalagi isi ceramah Islah dan Saiful Mujani belakangan dianggap sebagai upaya makar menggulingkan Prabowo Subianto. Ketua PBNU Yahya Khalil Stakuf bahkan menyebutnya sebagai provokasi politik. Beberapa hari ini ada pernyataan-pernyataan yang secara politis sebetulnya sangat berbahaya. Dan saya bahkan cenderung menyebutnya sebagai provokasi. Beberapa orang yang saya ajak berdiskusi soal ini menyebutnya sebagai percobaan makar. Tim kuasa hukum Prabowo Subianto bahkan ambil langkah tegas dengan melaporkan Saiful Mujani dan Islah Bahrawi ke Barreskrim Polri. Keduanya dilaporkan terkait pencemaran nama baik, penghasutan hingga upaya penggulingan pemimpin negara. Kita persiapkan pasal 193 ayat 2 ya, perbuatan makar untuk menggulingkan presiden dan wakil presiden terpilih secara konstitusional ya. Ancaman hukumannya itu 12 tahun, sedangkan yang menyuruh lakukan nanti bisa 15 tahun. Jadi memang seperti ada upaya sistematis untuk menciptakan kerusuhan besar dan menggulingkan Prabowo. Lihat saja, banyak lawan politik Prabowo yang awalnya diam, kini banyak tampil menyorot pemerintah. Lihat saja JK yang tiba-tiba sering memberikan tanggapan atas program pemerintah. Anies Baswedan juga makin sering tampil menyorot kebijakan Prabowo seperti soal BOP. Jadi ada upaya untuk membangun persepsi bahwa pemerintahan Prabowo gagal. Untuk itu Prabowo layak digulingkan secara paksa dengan memprovokasi rakyat dan mahasiswa agar terjadi demo besar-besaran. Harapannya terjadi kerusuhan seperti Mei 98 dan mau tidak mau Prabowo harus turun dari jabatannya seperti Soeharto. Jadi polanya memang sudah bisa kita baca. Untuk itu, teman-teman, kita harus makin giatkan melakukan kontra narasi. Teman-teman, itulah informasi yang bisa saya share di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam kontra narasi.